wabarakatuh. Halo Sobat Seman Sakar semua, selamat datang kembali di Ganesha Podcast. Bagi Sobat Seman Sakar yang ingin mendengarkan podcast seputar pendidikan, mengulas topik-topik hangat seputar pendidikan atau info terbaru dari Seman Sakar, kalian wajib banget nih untuk subscribe, like, dan komen Ganesha Podcast. Nah, kini Ganesha Podcast juga hadir di Spotify yang bisa nemenin kamu untuk belajar ataupun nemenin overthinking di malam hari. Oke, masih bersama aku Mafaza. Di sini kita bakalan sharing-sharing bareng nih sama kakak ini tentang HUT Seman Sakar yang ke-58 kemarin. Oke, sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu nih Kak, namanya, kelasnya gitu. Oh ya, kenalin semua, namaku Awang Budiman dari kelas 12 IPS 2. Salam kenal. Salam kenal Kak Awang. Oke. Halo semuanya, namaku Kanita Kalisa Aulia dari kelas 10B. Oke. Halo Konita. Ini Konita, ini Kak Awang. Oke. Jadi Kak Awang ini adalah salah satu perwakilan dari panitia, dan juga Konita ini adalah salah satu perwakilan dari siswa yang baru kelas 10, belum ada 1 tahun, baru aja gitu ya di sini. Oke. Sebelum kita jauh-jauh nih ya Kak pembahasannya, kita mengulas baik dulu nih tahun-tahun kemarin gitu ya. Tahun-tahun kemarin itu kan HUT kita tuh diadainnya secara online gitu ya Kak. Ya benar. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini bisa diadain secara offline, secara nggak terbatas lagi gitu. Kalau menurut aku vibes-nya tuh beda banget sih Kak, jujur. Beda antara offline dan online gitu. Kalau menurut kamu gimana nih tentang HUT kali ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya. HUT kali ini yang ke-58 kan akhirnya bisa dilakuin secara offline ya maksudnya. Okay, yeah. Kan sebelumnya kemarin tuh offline 2 tahun itu. Nah, mesti ada perbedaannya. Baik praacara sama acara puncaknya itu pasti jelas berbeda. Kalau di 2 tahun sebelumnya lomba-lombanya itu pasti yang bisa dilakuin secara online. Jadi kita itu ada lomba secara online, itu kendalanya itu kayak partisipasinya itu kayak terbatas gitu karena kan online. Kalau di offline ini alhamdulillahnya kemarin semua kelas itu kayak antusias. Jadinya itu meriah gitu dibandingkan ya? yang 2 tahun yang lalu. Oke. Kalau Konita gimana? Kemarin kan berarti masih kelas 9, masih SMP gitu ya. Dulu HUT di SMP gimana? Bedanya sama di SMA apa tuh? Kurang tahu soalnya waktu SMP nggak ada perayaan HUT. Dan karena pandemi juga kan dari awal masuk sekolah. Oh iya, berarti dari kelas 7 tuh pandemi ya? Full pandemi ya Kak? Nggak bisa ngerayain. Oke, paham. Jadi ini baru pertama kali ada HUT di SMA ini gitu ya? Oke, sebelumnya nih Kak, sebelum kita jauh-jauh lagi, kita baru bahas yang depan-depan dulu gitu ya. Iya. Kalau dari Konita, kemarin kan pasti tahu dong tema HUT-nya kan dari Shuffle. Sebelum kita tanya langsung ke Kak Awang sebagai panitia gitu ya, mungkin Konita bisa jelasin nih apa sih menurut Konita pas tahu tema itu Direct Shuffle, ada pandangan apa? Ada nggak? Enggak sih. Oh nggak ada. Oke. Mungkin Kak Awang bisa jelasin. Oke, silakan Kak Awang. Oh iya, tema HUT SMA Karanganom yang ke-58 kemarin kita itu ambil Direct Shuffle nih Kak. Direct Shuffle itu ada kepanjangannya itu The Real Expectation of Celebration. Nah, kita itu di tema tersebut kayak ada makna sebuah harapan. Jadi harapan itu maknanya kayak semoga HUT yang ke-58 ini sesuai dengan harapan kita. Karena kan kemarin kan pandemi 2 tahun. Dan ini kayak bisa offline lagi, terlaksana dengan meriah, bisa dilakuin oleh semua elemen. Jadi kayak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, jadi harapan itu bentuk syukur gitu ya. Akhirnya HUT Seman Sakar yang ke-58 itu bisa dilaksanakan sesuai harapannya sebagaimana mestinya gitu ya. Bener Kak. Oke. Kak Awang ini kan perwakilan panitia ya Kak. Gimana sih Kak rasanya jadi panitia HUT gitu? Terus apa aja kendalanya gitu sebagai panitia?
Kalau perasaan jujur seneng banget bisa jadi panitia HUT. Karena kan kayak nggak semua siswa itu bisa jadi panitia. Jadi tergabung dalam panitia ini seneng banget. Dan kendala ya, kendala waktu kemarin itu kayak di antar panitia itu kayak kurang ada miskom, masih sering miskom waktu hari H. Terus kayak kurang komunikasinya itu kan tadi miskom, jadinya komunikasi di hari H itu kayak kurang lah. Dan ada juga kayak kan kita itu lagi ada kegiatan nih Kak ada di acaranya itu ada pembagian tugasnya, tapi kayak antar panitia itu kurang rasa pekanya lah. Jadi kalau bisa panitia itu kayak peka sikon lah. Kalau ada yang benar langsung dipanggil biar cepat selesai. Jadi kendalanya itu miskom ya Kak, terutama, dan kurangnya peka dari panitianya. Jadi kayak apa ya, ada yang butuh bantuan mungkin bingung gitu. Panitianya kan kayak terbatas gitu. Jadi kalau ada bantuan yang perlu dibantu, kalau bisa itu nggak usah disuruh, bisa langsung bantu. Jadi biar cepet, biar lebih cepet selesainya gitu ya permasalahan itu gitu. Menurut Kak Awang, kira-kira solusi dari misal miskom terus habis itu kurang peka gitu apa sih Kak? Mungkin bisa di bahan evaluasi dan juga pengajaran juga gitu buat panitia selanjutnya. Ya mungkin kalau miskom tadi sebelum hari H kita tuh jauh-jauh udah prepare apa yang diperlukan di hari H biar di hari H-nya itu enak, langsung nggak ada miskom. Dan kalau buat yang antar anggota itu saling pengertian lah di antar anggotanya. Jadi prepare-nya harus lebih matang, lebih siap lagi, dan juga mungkin dari para anggota panitianya itu harus lebih peka lagi gitu ya. Tapi apapun itu kendalanya yang kemarin mungkin terjadi gitu ya Kak, aku tetap salut dan bangga banget sih buat para panitia karena bisa mensukseskan gitu acara HUT Semansakar yang 58 kemarin. Dan ya buktinya tuh kendala-kendalanya masih bisa teratasi gitu, masih bisa terlewati gitu ya. Sekarang kita ke Konita nih. Jadi kan kemarin waktu di SMP tuh kan gak ada perayaan ulang tahun ya. Terus akhirnya bisa ngerayain di SMA ini karena kemarin pandemi gak ada, terus di SMA baru masuk nih tiba-tiba ada gitu. Gimana sih rasanya Konita bisa ngerayain HUT gitu? Seru banget bisa berpartisipasi memeriahkan HUT Semansakar yang 58 ini. Juga ini pertama kalinya juga sih, jadi kayak rasanya tuh beda banget. Kayak ada rasa baru. Ya benar-benar sih. Jadi semoga kedepannya OSIS juga bisa mengadakan event-event baru, event-event lainnya gitu ya Kak, yang bisa meramaikan SMA Negeri 1 Karanganyar. Kalau Konita kemarin berpartisipasi ikut lomba apa tuh? Lomba paduan suara sama estafet hula hoop kalau nggak salah. Gimana tuh? Bisa diceritain lomba paduan suara tuh gimana? Lomba paduan suara itu jadi kita harus milih salah satu lagu wajib sama salah satu ada 2 lagu itu kan. Lagu pilihan. Iya pilihan. Suruh salah satu milih. Jadi aku milih lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrut. Yang satunya Mas Semansakar. Kalau yang estafet hula hoop gimana tuh? Mainnya cuman itu sih dari kurang kompak kah atau? Iya, gimana tuh tim kamu gimana gitu pas main? Ya agak gimana gitu Kak. Mana enggak tuh akhirnya padu sama estafet hula hoopnya? Enggak apa sih. Coba tahun depan ya. Iya, coba lagi gitu. Memeriahkan. Betul, yang penting memeriahkan, berpartisipasi buat HUT gitu ya. Berkontribusi di kelas lah. Benar sekali. Menurut Konita hal apa sih yang paling seru atau berkesan gitu pas serangkaian HUT kemarin? Apa ya, waktu padus itu benar-benar harus prepare banget gitu loh. Soalnya kan prepare-nya? Kita beda sendiri kelas kita, jadi kelas kita itu ngadain pakai kostum, jadi beda sendiri sama kelas lainnya. Effort banget ya? Iya benar banget, sampai bingung mau pilih kostum apa nih, besok pakai apa. Terus ada cowoknya
cowoknya satu kan, Ya. jadi cowoknya itu beda sendiri. Oke. Jadi juga harus itu sih apa sih namanya, saling menghargai juga. Oke, ya siap-siap. Jadi kelasnya wanita ini sangat prepare ya Kak untuk lomba kemarin, keren banget sih. Harusnya karena ini kan ciri khas dari kelasnya wanita kan beda sendiri, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan oleh jurinya. Iya bisa waktu nanti Padus bisa kasih kostum mungkin, Oke, pakaian apa bener-bener. adat atau apa gitu biar bisa Lebih ini ya, lebih Lebih wah, ciri khas. gitu loh. Oke. Jadi nggak cuma Padus gitu. Ya. Oke, kalau lomba kemarin Kalita paling suka lomba apa nih? Yang mungkin nggak diikuti tapi kayak wah ternyata ini seru ya lombanya gitu. Lomba maskot sih, itu Kenapa kreatif tuh? banget. Hmm. Ada yang pakai bungkus kopi, Ya ya. plastik, bener-bener. kerdus gitu-gitu. Ada yang cosplay juga. Iya juga. Jadi bisa lihat kreativitas Iya. gitu ya Bisa teman-teman. jadi inspirasi juga sih. Oke. Kalau jadi- kelas wanita sendiri tuh kemarin iya. itu pakai pakai apa tuh? Oh pakai itu sih, kayaknya ada Jawa gitu loh, pakai Oh. jamu, bawa jamu. Oh. Kayak jamu gitu ya. Iya. Kayak adat gitu ya. Iya, keren sih. Apalagi pas fashion show itu. Cewek cowok ya. Cewek cowok. Oke, jadi ini ya Seru banget. agak ini ya apa namanya pas fashion show tuh seingatku tuh kayak ada adegan-adegan apa gitu ya yang bikin wah gitu. Dari semua kelas juga sih. Oke. Tadi kan dari sisi Kalita ya, perspektifnya Kalita gitu. Kalau dari Kak Awang ini gimana? Hal apa yang paling seru di serangkaian HUT Semansakar kemarin? Kalau menurutku nih ya, semua rangkaian itu menarik sekali dari Oke. pra-acara sampai acara puncak. Ada fun game juga, ada lomba futsal. Jadi kayak semua elemen masyarakat sekolah itu bisa terlibat langsung. Ada mural juga. Oke. Nah, itu yang bikin berkesan. Tapi juga ada kemarin kan juga ada stand-stand makanan. Jadi selain bisa menikmati acara, kita juga bisa menikmati kulinernya juga. Oke, tapi itu kan secara umum ya Kak. Iya. Kalau yang paling membekas di hatinya Kak Awang ini apa gitu? Waktu acara puncak Kak. Oke, kenapa tuh acara puncak? Waktu acara puncak itu kan waktu perform after scene. Itu kan kayak kondisinya lagi panas-panasnya ya. Oh iya benar-benar. Kita itu dari panitia itu juga kayak nyediain air buat disemprotin di udara kayak biar agak dingin gitu loh. Tapi waktu panas-panasnya itu tiba-tiba kayak hujan. Oke. Kita lagi berpanas-panasan ria, tiba-tiba hujan juga gitu loh. Jadi kayak ada keberkahan tersendiri. Karena hujan tadi itu nggak bikin acara ini tuh kacau, tapi kayak Malah nggak menghambat gitu. Malah lebih meriah, lebih Bikin kerasa. iya, ya. benar. Oke. Sama sih aku juga suka banget sama part ketika tiba-tiba hujan gitu. Iya. Padahal siang-siang bolong tuh gitu. Oke, ngomong-ngomong soal aftershine. Jadi guest star kemarin waktu kita HUT di acara puncak itu kan aftershine ya. Itu gimana sih Kak bisa kok tiba-tiba aftershine gitu yang dipilih? Padahal kan banyak sebenarnya ya kandidat-kandidatnya mungkin Iya. atau enggak mungkin bisa ngundang ini, ngundang itu, tapi kenapa tiba-tiba milih aftershine gitu? HUT ini kan kayak program bersama seluruh siswa nih. Jadi kita kayak ada rapat dulu sama para perwakilan kelas untuk menentukan guest star. Kita itu kemarin tuh adakan rapat dengan perwakilan kelas kayak mau besok itu mau genre apa, mau bintang tamu yang diundang apa. Tapi kebanyakan kelas kemarin milih genrenya itu kayak dangdut. Dan akhirnya ada beberapa bintang tamu yang akan diundang. Yang pertama itu After Scene, yang kedua itu Woro, dan yang ketiga Gwen Waton. Oke. Tapi kita dari panitia itu juga ada seleksi lagi. Betul. Kemarin itu kita coret yang Gwen Waton. Karena apa tuh Kak? Tahu sendirilah Kak Oke. harganya berapa. Iya, belum sesuai kapasitas kita gitu ya. Ya ini kan baru memulai lagi, jadi kita ambil yang tengah-tengah aja lah. Oke. Dan ada 2 kandidat itu, Ya, dan sisanya kita vote ke seluruh siswa untuk dipilih Oke. yang dimenangkan oleh After Scene. Oke, jadi itu sebenarnya tuh apa namanya berdasarkan keputusan bersama Iya, gitu ya benar. Kak. Jadi nggak cuma kayak panitia pengen apa, tapi emang benar-benar keputusannya bersama gitu. Oke, kita lanjut. Pasti di setiap event tuh kan ada responnya gitu, ada persepsinya, ada impresinya gitu. Kalau menurut
Konita nih, apa sih kesan pesan HUT kemarin yang pengen Konita ungkapin apapun itu, buat siapapun itu terserah, buat panitia boleh, buat siswa juga boleh, apapun itu kesan pesan selama HUT Semansakan yang kali 68 kemarin. Pesan yang kritik ya. Boleh apapun itu bebas. Yang kritik menurutku tentang kebersihannya kurang terjaga. Wah, oke. Kenapa tuh? Waktu itu kan waktu event banyak banget outlet yang Stand makanan itu ya? yang jualan. Iya, yang Oke. jualan makanan. Tapi di sana limit banget yang namanya tempat sampah. Oke. Jadi orang-orang tuh di sana cuman kayak ya udah biarin di sini, nanti pasti ada yang bersihin. Oke. Jadi kayak cuman gantung gitu loh. Ya kayak sembarangan gitu ya Sembarangan banyak. gitu. Nanti paling ada yang bersihin, jadi pada sembarangan buang sampah, nggak pada tempatnya. Terus kalinya ketemu tempat sampah itu pasti udah bludak semua. Sama aja itu 2 kali kerja buat bersihin sampahnya. Jadi kalau bisa di event-event selanjutnya itu banyakin tempat sampahnya. Oke. Atau di setiap tempat Keramaian gitu. Iya, dikasih tempat sampah. Jadi habis beli makanan habis tinggal buang. Oke. Nggak usah cari-cari. Nggak usah bingung gimana nih buangnya. Jadi nggak menghalangin jalannya. Itu aktivitas buat ikut Semansakan. Oke. Wah, Konita ini kritis banget ya Kawang ya. Hal kecil tapi sebenarnya Kayak hal sepele tapi ternyata juga penting gitu. penting banget gitu loh. Dan semoga panitia kedepannya tuh bisa menyediakan cashback lebih banyak gitu ya, biar terjaga kebersihannya, karena emang Jadi kasihan lebih juga. disiplin, Iya. Kasihan juga buat panitianya sih ya, harus bersihin Bersih-bersih lagi. udah capek bersihin lagi gitu ya. Keren bisa menjadi apa ya, hal yang harus diperhatikan ke depannya gitu. Kalau dari Kak Awang apa nih kesan pesannya selama HUT Semansakan kemarin? Apalagi Kak Awang ini kan panitia ya, pasti Iya. tahu seluk-beluknya gitu dari A sampai Z gitu, kira-kira apa? Untuk kesan HUT Semansakan kali ini sangat terkesan, apalagi partisipannya. Oke. Kayak Excited gitu ya ya? semua kelas itu sampai ada kan hias kelas sampai pulang sore Iya. buat menghias kelas. Itu kan perlu semangat tersendiri. Nah, itu aku apresiasi banget sih pada teman-teman. Benar-benar. Untuk pesannya untuk HUT yang akan datang, semoga panitia yang akan jadi panitia akan datang itu bisa memprogramkan lebih baik lagi. Tadi kan juga Kak Konita Ada. udah ngasih masukan nih, Oke. apa kekurangannya biar bisa dimaksimalin, diminimalisir lah di yang akan datang. Oke, siap. Dan semoga pesan buat panitia yang akan datang untuk acara puncak besok itu tepat di tanggal 1 Agustus. Wah. Karena aku ini udah ngalamin ya 2 tahun itu Iya. puncak di tanggal 31 Agustus. Padahal HUT SMA Karanganam itu kan tanggal 1 Agustus. Iya, benar. Jadi perayaannya tuh harusnya di tanggal 1. 1, iya bener. Kalau boleh tahu kenapa dulu bisa tiba-tiba di tanggal 31 Agustus gitu? Dulu itu alasan dimundurin Dimundurin, itu karena bertepatan dengan bulan puasa. Oke. Jadi semoga kedepannya ini jadi garis bawah buat panitia ya. Iya. Dan semoga di tahun depan dan selanjutnya itu bisa dilaksanakan tepat di tanggal 1 1 Agustus. Agustus. Oke, yang terakhir nih. Mungkin dari Konita dulu. Apa sih harapan-harapan dari Konita buat SMA Negeri 1 Karanganom yang kemarin banget baru ulang tahunnya ke-58? Semoga kedepannya bisa lebih maju, siswa-siswinya lebih disiplin, lebih kompak, terus kebersamaannya bisa lebih erat lagi. Oke, gitu lebih loh. solid gitu Iya, ya. lebih solid. Terus kalau bisa waktu nanti event lagi tahun depan atau tahun selanjutnya bisa ditambahin game-nya lagi. Oke. Tentang atau kesenian atau pengembangan minat bakat itu kan juga bisa ya. Oke. Kayak storytelling, terus pidato dari berbagai macam bahasa gitu juga bisa, jadi lebih seru. Biar buat pengembangan soft Iya. skill juga. Iya, jadi nggak cuman di situ-situ aja gitu loh. Oke, siap. Kalau dari Kak Awang nih, mungkin singkat aja, apa sih harapan untuk Semansakan
kedepannya gitu? Untuk harapan untuk SMA Karanganom ini semoga prasarananya bisa lebih baik lagi. Kan prasarana ini kan juga untuk menunjang gitu ya? pembelajaran kita. Mungkin kayak LCD diperbaiki, kipas angin, dan kayak sarana-sarana di ruang-ruangan organisasi itu. Biar lebih lengkap gitu ya Iya, fasilitasnya. benar. Oke, udah mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Semoga untuk tadi kan prasarananya ya, untuk siswanya semakin disiplin lagi, biar nggak keluar masuk BK. Oke, siap. Jadi bisa mencerminkan Semansakar yang sebenarnya. Iya, benar. Oke, jadi terima kasih ya buat Kak Awang dan juga Kak Nita atas pesan-kesannya dan juga harapan-harapannya. Semoga ini benar-benar bisa terwujud gitu ya harapan-harapannya. Amin. Dan thank you juga sih buat Kak Awang dan juga Kak Nita yang sudah mau sharing-sharing gitu ya tentang isi hatinya tentang HUT Semansakar kemarin gitu. Semoga Kak Awang yang udah mau lulus nih ya, sukses terus. Amin. Dan juga Kak Nita nih yang baru masuk 3 tahun ke depan di Semansakar, semoga lancar-lancar aja. Oke, sebelum kita akhiri video kali ini, buat sobat Semansakar semua, jangan lupa untuk like video ini. Dan kalau kalian ada kritik, saran, atau komentar, atau mungkin request, mungkin kita bisa nih bahas ini gitu, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama episode-episode Ganesha Podcast selanjutnya. Aku Makaza sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di Ganesha Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.